Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan di majelis mulia ini di malam ini, yaitu di Gunung Jati ya. Terus dan tidak lupa juga salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih, yaitu bab air, yang mana karangan buku ini itu fikih praktis karangan guru kami Bu Yahya. Ya, langsung saja saya akan jelaskan tentang air. Jadi air ini adalah salah satu syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, terus alat bersuci ada 4, yaitu air. Air itu untuk mengangkat hadas dan najis. Yang kedua debu untuk mengangkat hadas. Yang ketiga batu untuk mengangkat najis. Yang keempat dabik untuk mengangkat najis. Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Nah, pengertian dabak yaitu ketika ada hewan yang mati tidak disembelih, itu maka bisa digunakan kulitnya dengan cara menyamak bagian dalamnya. Terus lanjut, dan air itu ada 4 macam, yaitu air suci dan mensucikan, air suci namun tidak bisa mensucikan, air najis, dan air makruh, yaitu air suci namun makruh digunakan. Nah, sebenarnya yang keempat ini di Indonesia jarang, karena mungkin yang keempat ini berlaku di negara-negara yang mana seperti Yaman, ya, Timur Tengah itu. Nah, terus lanjut, penjelasan air suci mensucikan, yaitu tohir mutahhir, adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu belum digunakan untuk bersuci, yang kedua belum bercampur dengan benda suci yang lainnya, yang ketiga tidak terkena najis. Nah, terus dimanapun kita berada, ketika kita tidak mengetahui air itu telah digunakan bersuci dan tidak bercampur dengan yang lainnya dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu dia. Terus yang kedua yaitu air suci akan tetapi tidak bisa menyucikan, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya tohir ghairu mutahhir. Nah, air suci yang tidak bisa untuk mensucikan ada 2 macam, yaitu air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya dengan perubahan yang sangat, yaitu al-ma'u mutaghayyir, dengan syarat bercampur dengan benda suci, perubahan yang sangat. Benda suci yang bercampur bukan benda yang biasa berada di tempat air. Nah, penjelasannya yaitu bagaimana cara mengetahui perubahan yang sangat. Untuk mengetahui perubahan yang sangat adalah dengan cara air tersebut ditunjukkan dengan orang yang belum mengetahui air tersebut. Jadi contoh misalnya si Bapak Rifki menunjukkan air ini, nah terus datanglah siapa namanya? Ada Farhan datang. Nah, terus Bapak Rifki menunjukkan, ini air apa? Nah, misalnya Bapak Rifki ini bawa air kopi. Nah, tapi ada Rifki ini ngiranya itu air biasa, jadi itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu ukurannya buat mengetahui bahwa itu air suci namun perubahannya yang sangat. Terus ada beberapa lagi, tapi jika yang mencampuri benda yang biasa di air seperti lumut, batu itu tidak mengubah hukumnya air, tetap suci mensucikan. Nah, terus yang kedua yaitu air mustamal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Pembahasan air mustamal yaitu air yang suci tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Nah, terus kapan air disebut sebagai air mustamal? Yaitu ada 2, air mustamal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas, yang kedua air yang sudah digunakan untuk bersuci dari najis. Nah, terus pembahasan selanjutnya yaitu
penjelasan lanjut air mustamal sebab digunakan untuk bersuci dari hadas, mengangkat hadas. Yang itu ya yang dimaksud untuk mengangkat hadas adalah memenuhi 3 syarat. Yang pertama air yang sedikit, yaitu air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 pula atau setara dengan 216 liter. Nah, yang kedua air digunakan untuk membasuh yang wajib, yaitu basuh pertama dan wudhu, mandi besar. Yang ketiga yang terputus dari anggota yang dibasuh. Ya mungkin waktunya cukup sampai di sini karena sudah azan isya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.